Shalom, selamat pagi semuanya. Senang boleh melihat kalian semua. Pada bulan ini, bulan Oktober, itu dikenal sebagai bulan keluarga. Karena itu kita akan belajar beberapa atau membahas beberapa tema yang berkaitan dengan keluarga. Minggu yang lalu, Pak Kurdi sudah menolong kita, merenungkan bahwa di dalam kehidupan setiap keluarga itu penuh dengan pergumulan. Banyak tantangan yang dihadapi. Namun ketika bersama dengan Tuhan, kita boleh melewatinya. Kalau minggu yang lalu yang khotbah itu kakek-kakek, yang sekarang bapak-bapak ya. Minggu depan nanti cici-cici ya. Nah, hari ini teman-teman sekalian, kita akan belajar satu tema the authority, otoritas atau wewenang. Kita mau belajar sebagai anak-anak Tuhan yang Tuhan tempatkan di dalam keluarga, kita bisa menjadi anak yang taat dan juga hormat kepada orang tua kita. Sebelum lebih lanjut kita merenungkan tema ini, saya mengajak setiap kita boleh melihat video berikut ini ya. Semoga bisa jalan nih. Ini remote saya kok nggak jalan ya. Boleh ada suaranya? What the actual fuck did you call me? Did you actually use my first name? Calling teachers by their first names. Only my mother calls me Kimberly. You may call me Ms. Z. Okay, fine. What's up, Melinda? That is Mrs. Gregg to you. What's up, Carrie? Have you lost your ever-loving mind? No. What's up, Jolene? What is this for? What's up, George? What's going on? Not much. What's up, Jared? What? What's up, Oscar? Get that camera out of my face. Hey Brittany, how are you today? I will cut you. Huh? Don't call me that. You don't I'm know. posting you. You're not You're like gonna that. get TikTok No, famous. we are not like that. We are not on that level. Yes, we are. Good morning. Good morning, Yvette. Excuse me? Calling teachers by their first. Ya, teman-teman mungkin sudah ada yang pernah melihat tayangan TikTok ini ya di media sosial kalian tentang bagaimana ada orang yang memanggil guru mereka dengan nama depan mereka ya. Kita mengira bahwa di dalam budaya barat mereka begitu bebasnya ya. Saking bebasnya ya, kepada orang yang lebih tua kita bisa memanggil dengan seenaknya ya. Bahkan mungkin dengan nama depan mereka ya. Namun ternyata tidak demikian ya. Kita lihat reaksi daripada guru yang tadi dipanggil dengan nama depannya. Senang nggak mereka? Hah? Senang nggak teman-teman? Senang nggak? Nggak senang ya. Mukanya berubah. Ada yang marah, kamu nggak boleh panggil saya begitu ya. Jadi rekan-rekan sekalian ya, sekalipun dengan kadar atau dengan cara yang berbeda, namun ya menghormati orang tua atau menghormati orang yang lebih tua itu adalah norma yang umum. Ya. Hampir di setiap budaya seharusnya ya, orang muda menghormati orang yang lebih tua. Terlebih lagi kepada ayah dan ibu, papa dan mama, orang tua yang melahirkan, yang merawat, yang membesarkan kita. Ya. Jadi sesungguhnya menghormati orang tua itu adalah hal yang umum, ya, norma yang umum yang biasa terjadi di dalam kehidupan manusia. Dan rupanya hal yang umum ini juga diajarkan oleh firman Tuhan. Alkitab juga mengajarkan kepada kita. Paling tidak kita akan melihat dari dua bagian firman Tuhan, yaitu dari Efesus pasalnya yang ke-6 ayat 1 sampai ayat ke-3 ya. Bagian ini mengatakan, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena
haruslah demikian. Ayat 2 kita baca sama-sama yuk. 2, 3. Hormatilah ayah dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Ayat 3, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di mana? Di bumi. Dan sesungguhnya Rasul Paulus yang menuliskan akan bagian ini kepada jemaat Efesus, dia mengutip bagian dari perjanjian lama Keluaran pasal 20 ayat 12. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepada engkau. Ini adalah 2 bagian firman Tuhan yang kita bisa jadikan dasar bahwa sesungguhnya sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, kita harus taat dan hormat kepada orang tua kita. Nah, kita akan belajar ya, apa sih maksud Alkitab ketika Alkitab mengatakan kepada kita bahwa kita harus hormat, kita harus taat kepada orang tua kita. Yang pertama, teman-teman sekalian, saudara sekalian, ketika kita menghormati dan taat kepada orang tua kita, ada janji berkat dari Allah bagi setiap kita. Bagi setiap orang yang taat dan hormat kepada orang tua, itu ada janji berkat dari Tuhan. Efesus pasal 6 tadi di ayat kedua mengatakan, hormatilah ayah dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Tadi pemimpin pujian mengatakan kepada kita ya, ada 10 perintah Tuhan. Dan di dalam perintah Tuhan itu ada satu perintah yang dikatakan perintah yang penting. Apa itu? Hormatilah ayah dan ibumu. Mengapa perintah ini penting? Di situ dikatakan karena ada janji yang terdapat di dalam perintah itu. Janji itu adalah supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Berkat apa yang paling luar biasa ya bagi seorang manusia kalau bukan hidupnya itu berbahagia dan panjang umur. Panjang umur itu maksudnya dia bisa hidup sehat ya. Dan pada zaman yang dahulu orang yang diberkati itu artinya adalah orang yang diberikan umur yang panjang. Dan seperti yang saya katakan tadi bahwa bagian ini adalah kutipan dari Keluaran 20 ayat 12 ya. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang Tuhan berikan ya. Yaitu Tuhan Allahmu kepadamu ya. Perintah ini diberikan oleh Allah kepada bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir menuju kepada tanah perjanjian. Jadi Tuhan mengatakan kepada orang Israel, kalau kamu melakukan perintah ini, menghormati ayah dan ibumu, berkatmu adalah kamu akan menikmati tanah perjanjian, tanah Kanaan yang Tuhan berikan kepadamu. Alkitab menulis Kanaan itu adalah tanah yang melimpah dengan madu dan susu. Nah, artinya apa? Tempat yang makmur, tempat yang subur. Dan itu semua adalah lambang berkat Tuhan. Jadi saudara sekalian, melalui perintah ini sesungguhnya Tuhan ingin mengajar kepada kita bahwa ketika kita taat kepada orang tua kita, maka ada berkat yang akan kita rasakan ketika kita melakukannya. Saya yakin sebagian besar di antara kita kenal dengan wajah ini ya. Siapa ini? Siapa? Gak kenal gitu? Saya aja kenal ya. Bapak-bapak lo kenal masa kalian enggak? Iya, ini Jerome Pauline ya. Teman-teman,
Jerome Pauline ini YouTuber atau konten kreator yang cukup terkenal, bukan ya? Nah, kalian tahu nggak siapa orang tuanya? Orang tuanya ini hamba Tuhan, seorang pendeta ya. Dulu pernah khotbah di sini, betul ya, Cigebi ya? Nah, dan kalian tahu ya, bahwa kehidupan sebagai hamba Tuhan, ya, sebagai pendeta tidak akan kaya raya, ya, tetapi hidupnya cukup. Ya. Jadi boleh dikatakan Jerome Pauline ini hidup dari keluarga yang sederhana. Ya. Dan satu waktu dia punya cita-cita, kalau bisa saya sekolah ke luar negeri. Ya. Dia tahu papa mamanya pasti tidak punya biaya untuk dia bisa kuliah di luar negeri. Maka dia belajar, dia berjuang, dia mendapatkan beasiswa. Dan ketika dia mendapatkan beasiswa, ketika itu dikirim ke Jepang ya. Waktu itu dia pikir-pikir ya, sambil kuliah belajar bahasa Jepang, dia bikin konten YouTube ya. Waktu itu YouTube belum terkenal sekarang. Dan entah bagaimana di waktu yang tepat ya, konten YouTube-nya itu menjadi terkenal dan dia menjadi YouTuber yang terkenal. Nah, sekarang kita tahu dia menjadi pengusaha ya. Dan dari segala sesuatu yang dia kerjakan itu ya, dia mendapatkan hasil yang kalau bagi orang sederhana itu lebih daripada cukup. Dan kalau kita mendengar ceritanya dari kisahnya, bagaimana Jerome Pauline ini adalah anak yang mengasihi orang tuanya. Ketika dia pergi ke Jepang, ya, dia dapat uang saku, dia tabung-tabung. Dia harusnya bisa makan lebih banyak, dia makannya lebih sederhana. Tujuannya apa? Dia tabung supaya uangnya bisa dipakai untuk mengajak orang tua, kakak dan adiknya untuk pergi main di Disneyland di Tokyo. Karena dia sayang kepada papa, mama dan saudara-saudaranya. Ya. Dan kalau kalian lihat di konten YouTube-nya bagaimana dia begitu mengasihi akan papa dan mamanya. Dan saya yakin ya, dia mengasihi papa dan mamanya karena dia adalah anak yang taat dan menghormati akan orang tuanya. Terlepas dari segala mungkin ada kelemahannya ya, pasti kalian bilang, oh dia mau gini gitu ya. Tetapi saya boleh melihat karena kasihnya kepada orang tua, berkat Tuhan itu datang. Dia bisa mendapatkan beasiswa, ya. Dia buat konten kreator yang menghasilkan uang baginya, dan dari hasil jerih lelahnya itu, dia membelikan rumah buat orang tuanya. Berkat Tuhan itu akan datang, itu akan dirasakan bagi orang-orang yang taat dan menghormati akan orang tuanya. Siapa yang di sini mau berkat Tuhan? Siapa yang mau berkat Tuhan? Semua mau ya? Jangan mau berkatnya doang ya. Kerjakan perintahnya. Taatilah orang tuamu, hormatilah mereka. Maka janji Tuhan itu pasti kalian akan mendapatkan berkat. Berkat tidak selalu kalian punya uang banyak. Banyak orang yang punya uang banyak ya, tapi hidupnya tidak bahagia, hidupnya tidak tenang. Tetapi ketika engkau hormat dan taat, engkau mendapatkan berkat Tuhan, artinya apa? Hidupmu berguna bagi orang lain. Ya. Hidupmu bermakna, hidupmu menjadi berkat buat orang lain. Itulah berkat yang terbesar, saudara sekalian. Dan melalui perintah, hormatilah ayah dan ibumu. Sesungguhnya Tuhan ingin juga mengajarkan satu hal kepada setiap kita, ya, bahwa selain ada berkat Tuhan, sesungguhnya taat itu ada batasnya, tetapi hormat itu tidak terbatas.
Ya, saya ulangi sekali lagi. Taat itu ada batasnya, ya, tetapi hormat itu tidak terbatas. Unlimited, limited, unlimited. Ya, taat itu limited, hormat itu unlimited. Apa maksudnya? Ya, Lause. Ya, nah, kita akan melihat di ayatnya yang pertama dan kedua. Coba kita baca ayat ini ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Ya, karena haruslah demikian. Di ayat kedua di situ dikatakan apa? Hormatilah ayah dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata di dalam janji ini. Teman-teman, coba kita bandingkan ayat 1 dan ayat 2. Taatilah orang tuamu. Ya. Adakah sesuatu di belakangnya? Taatilah ayah dan ibumu. Ada syarat dan ketentuannya ya. Apa syarat ketentuannya? Apa? Di dalam Tuhan. Kalau hormatilah ayah dan ibumu, ada syaratnya enggak? Ada ketentuannya enggak? Ada kelanjutannya di belakangnya? Enggak ada, ya. Jadi kita bisa melihat di sini, ya. Alkitab mengatakan bahwa taat kepada orang tua itu ada batasnya. Oh, jadi Lause, kita boleh ya nggak taat sama orang tua ya? Nah, ya hati-hati ya. Nanti jangan bilang saya ngajarin kalian yang boleh nggak taat sama orang tua. Ya. Nggak taat dengan orang tua itu boleh, tapi ada syaratnya. Ya. Yang pertama, ya kita tidak taat ketika orang tua, ya, atau yang diminta oleh orang tua itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Ketaatan itu hanya ada di dalam Tuhan. Dan hal yang kedua, ya, sekalipun kita tidak taat, kita tidak melakukan apa yang diminta oleh orang tua kita, ya, kita harus tetap hormat kepadanya. Jika orang tua kita meminta kita melakukan hal yang tidak benar, ya, melakukan hal yang tidak baik, tentu kita boleh menolaknya. Namun dengan satu kondisi, bahwa kita tetap hormat kepada orang tua kita. Ya. Saya mau bagikan ini kisah yang sesungguhnya terjadi dan baru-baru saja terjadi, ya. Karena ceritanya ini mungkin kisahnya cukup sensitif, ya. Saya tidak mengungkapkan dengan jelas identitas daripada orang-orang yang ada di dalam cerita ini, ya. Kisah tentang seorang anak perempuan, ya. Nah, dan ini karena kita juga live streaming begitu ya. Nah, saya hanya ingin menceritakan anak perempuan ini, ya. Ya, kita sebut saja namanya Mawar begitu ya. Nah, Mawar ini adalah seorang anak perempuan yang ya usia remaja seperti kalian, ya sekolahnya sekitar SMA begitu ya. Nah, dia ini adalah anak Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan Yesus dan ya dia cukup aktif di gereja. Nah, Mawar ini ya punya seorang ayah atau papa ya, yang dulunya adalah orang Kristen. Namun kemudian orang tuanya ini meninggalkan imannya dan memeluk kepercayaan yang lain. Sebagai seorang ayah, ya, tentunya ya, dia ingin Mawar ini untuk boleh ikut seperti dia. Tetapi iman daripada Mawar ini cukup teguh. Dia berkata ke papanya, "Papa boleh percaya kepada kepercayaan yang lain, tetapi saya tetap beriman kepada Yesus Kristus." Dia tidak taat kepada orang tuanya karena orang tuanya tidak melakukan apa yang di dalam Tuhan. Pada satu waktu, ya, orang tuanya ini ya tidak, selain dia meninggalkan imannya, seringkali dia menghina
gitu ya, hal-hal yang berkaitan dengan kekristenan. Satu hari dia melakukan satu tindakan ya yang menghina kekristenan dan dia menantang begitu ya. Dia berkata, coba lihat di dalam waktu 1 bulan ya, apakah saya akan mati? Waduh gitu ya, nantang ya. Dan apa yang terjadi? Tidak lama kemudian sang papa ini kena stroke dan terbaring di atas tempat tidur. Nah, ya, apa yang dilakukan si mawar? Apakah dia berkata, tuh Pak, ya, kamu ngata-ngatain Tuhanku, tuh jadinya kamu stroke. Apakah begitu? Tidak, saudara sekalian. Sebagai seorang anak, sekalipun orang tuanya melakukan hal yang mungkin menyakitkan bagi dia, dia tetap merawat ayahnya ya, yang tergeletak kena lumpuh, kena stroke. Di tengah-tengah dia harus belajar, harus ujian, ya, kadang capek, ya, kurang tidur. Bahkan kadang di sekolah diceritakan bahwa dia diizinkan oleh gurunya untuk dia boleh tidur karena dia tahu, nah, gurunya tahu dia harus menjaga akan orang tuanya. Sekalipun orang tuanya melakukan hal yang tidak berkenan kepada hatinya, dia tetap mengasihi papanya. Dia tetap merawat papanya sampai akhirnya papanya meninggal. Ya. Banyak orang yang mengatakan itu akibat karena dia menentang Tuhan. Ya, saya tidak akan membahas itu, tapi mari kita belajar dari si mawar ini tadi. Sekalipun ya orang tuanya melakukan hal di luar Tuhan dan dia tidak akan mengikutinya, dia tidak taat kepada orang tuanya, namun dia tetap hormat dan mengasihi orang tuanya. Saudara sekalian, kalian hidup di zaman di mana anak ya itu diberi kebebasan untuk mengungkapkan pendapatnya. Kalau zaman kami dulu, ya zaman saya, Ciwowong begitu ya. Kalau kita ngomong ke orang tua pendapat kita, wah, dipelototin aja kita sudah diam. Ya. Kalau kalian beda, ya, kalian diajar untuk boleh mengungkapkan pendapat kalian. Justru kalau nggak bisa mengungkapkan pendapat kalian sendiri, nanti kalian susah ke depannya. Namun demikian. Sekalipun kalian mendapatkan kesempatan itu, orang tua kalian tidak sempurna, ya, dia bisa melakukan kesalahan. Tetapi ketika orang tua kalian salah, kalian mungkin ingin mengungkapkan apa yang menjadi perasaan kalian. Ungkapkan itu dengan rasa hormat, ya. Tetap tunjukkan dengan kelemah lembutan apa yang menjadi ungkapan hati kalian. Taat kepada Tuhan, taat kepada orang tua, itu ada batasnya, yaitu di dalam Tuhan. Tetapi menghormati Tuhan, itu tidak ada batasnya. Menjadi pertanyaan bagi setiap kita, mengapa ya kita harus hormat, kita harus taat kepada orang tua kita? Ya. Mari kita melihat di dalam Roma pasal 13 ayat 1. Bagian ini mengatakan tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada itu ditetapkan oleh Allah. Saudara sekalian, bagian ini Paulus ingin menjelaskan kepada kita bahwa sebagai warga negara, ya, kita harus taat kepada pemerintah kita. Mengapa kita harus taat kepada pemerintah kita? Bahwa kita harus taat kepada pemerintah karena pemerintah adalah wakil Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Pemerintah tugasnya adalah melindungi warganya, ya, memberikan kemakmuran bagi warganya. Dan sebagai mana, ya, pemerintahan sudah melakukan tugasnya,
sebagai warga negara kita juga harus taat pada pemerintah kita. Dengan prinsip yang sama, Tuhan pun ya ingin kita taat sebagai anak-anak, taat dan hormat kepada orang tua kita. Karena sesungguhnya orang tua adalah wakil Allah di dunia ini. Orang tua diberikan kepada kalian untuk merawat kalian, ya, menumbuhkan kalian, ya, memelihara kalian hingga nanti kalian bisa dewasa dan menjadi mandiri. Ya. Dan bagian yang harus kalian lakukan adalah kalian taat kepada mereka. Seperti yang saya sampaikan tadi, orang tua kalian mungkin tidak sempurna. Ya, tidak ada orang tua yang sempurna. Tetapi mereka adalah cara Tuhan untuk mendidik kalian, untuk membesarkan kalian di dalam dunia ini. Itulah yang menjadi sebab mengapa kita perlu taat dan hormat kepada orang tua. Inilah yang Tuhan ajarkan kepada setiap kita. Hari ini kita akan menerima perjamuan kudus ketika Tuhan Yesus akan diserahkan. Di dalam Lukas 22 ayat 19, Tuhan Yesus berkata, Lukas mencatat, ia mengambil roti dan mengucap syukur dan memecah-mecahkan dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sesungguhnya ya, perjamuan kudus itu adalah perintah Tuhan agar kita mengingat akan kematian dan kebangkitannya yang memberikan keselamatan kepada kita. Sebagaimana kita taat kepada orang tua kita, sebagai anak-anak Tuhan, kita pun taat kepada Kristus. Ketika kita menerima perjamuan kudus, kita mau taat melakukan perintahnya. Ingatlah pula, Tuhan memerintahkan kita untuk menghormati ayah dan ibu kita. Hormatilah mereka, taatlah kepada mereka, sebagaimana yang diajarkan firman Tuhan.